Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 RBL Fisika Dasar 2 dengan judul Penerapan Motor Listrik pada Kipas Angin Portable Sederhana ingin memperkenalkan diri. Saya Dindi Sofeni Damanik dengan NIM 122-190-139 dari Prodi Teknik Industri. Saya Jalu Kanaka dengan NIM 122-170-112 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, saya Rashid Maulana Aziz dari Prodi Teknik Material dengan NIM 122360077. Saya John Simarmata dengan NIM 122-120-143 dari Prodi Teknik Geofisika. Saya Intan Rostinia dengan NIM 122-190-138 dari Prodi Teknik Industri. Saya Teddy Saputra Anugrah Akbar, NIM 122-490-032 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Motor listrik adalah alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Motor listrik sederhana merupakan salah satu penerapan gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz bergantung pada besarnya arus listrik, besarnya medan magnet, dan panjang kawat. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula gaya yang bekerja sehingga semakin cepat konduktornya berputar. Arah gaya Lorentz dapat diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus atau I, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet atau B, sedangkan telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz atau F. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Keterangannya, F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan kuat medan magnet, L sama dengan panjang kawat, I sama dengan kuat arus. Prinsip gaya Lorentz dimanfaatkan dalam motor listrik. Dasar kerja motor listrik ini hampir sama dengan dasar kerja sebuah galvanometer. Apabila arus listrik dialirkan melalui kumparan, permukaan yang bersifat sebagai kutub utara bergerak menghadap kutub selatan. Permukaan yang bersifat sebagai kutub selatan bergerak menghadap ke kutub utara magnet. Setelah itu, kumparan berhenti berputar. Untuk melanjutkan putaran, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus dalam kumparan dibalik. Dengan demikian, arah arus kutub utara kumparan berubah menjadi kutub selatan menjadi kutub utara. Sekarang, kutub utara kumparan menghadap dengan kutub selatannya menjadi kutub utara. Kutub-kutub itu menolak kumparan berputar setengah putaran sampai kutub utara kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet dan kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub utara magnet. Pada saat itu, arus dalam kumparan dibalik lagi. Akibat kumparan itu berputar setengah putaran lagi, demikian seterusnya, kumparan berhenti berputar. Alat dan bahan. Yang pertama, kabel, yang kedua dinamo, yang ketiga lem tembak, yang keempat stik kayu, yang kelima sedotan, yang keenam botol kosong, yang ketujuh gunting, yang kedelapan baterai, dan yang kesembilan baling-baling. Cara pembuatannya. Sambungkan kabel ke dinamo. Dan saya telah selesai memasangkan kabelnya. Selanjutnya kita memasukkan dinamo ke dalam kipas anginnya. Sambungkan kabel ke dinamo. Dan saya telah selesai memasangkan kabelnya. Selanjutnya kita memasukkan dinamo ke dalam kipas anginnya.
Ya, hubungkan ujung-ujung kabel hingga balik-balik berputar. Kelebihan alat ini yang pertama adalah alat mudah ditemukan. Yang kedua, sumber listrik dari baterai sehingga bisa lebih hemat. Yang ketiga, bisa dibuat banyak jenis kumparan. Kekurangannya yang pertama adalah kawat yang tipis membuat alat lebih mudah rusak. Yang kedua, kawat kumparan mudah terlepas dari kawat penyangga. Saran pengembangannya, yang pertama, alat dan bahan percobaan menggunakan alat yang lebih baik untuk menghindari kegagalan. Yang kedua, memperhatikan gaya-gaya dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja alat. Kesimpulannya adalah, yang pertama, untuk jumlah lilitan, semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin cepat perputarannya. Yang kedua, untuk baterai, semakin besar tegangan, maka semakin cepat. Yang ketiga, untuk medan magnet, semakin besar medan magnet, maka semakin cepat perputarannya.